Saya adalah Dr. Endang Susalit, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Saya juga adalah ketua tim transplantasi ginjal di Rumah Sakit Siloam Asri. Rumah sakit yang telah berhasil melaksanakan transplantasi ginjal dengan baik. Selain teknologi yang mutakhir, keberhasilan transplantasi juga ditentukan oleh kerjasama tim antara dokter berbagai disiplin ilmu yang disebut tim multidisiplin. Dengan adanya tim multidisiplin ini, maka pasien akan dilayani secara lebih lengkap dan komprehensif yang akan menunjang keberhasilan pelaksanaan transplantasi ginjal. Seperti yang kita tahu, kalau kita akan melakukan transplantasi dimanapun, demikian juga di Rumah Sakit Asri, maka transplantasi itu akan dilakukan oleh dokter bedah setelah dipersiapkan oleh timnya. Tentunya awalnya ini adalah pasiennya dokter nefrologi. Nah, dokter nefrologi itu mempersiapkan dengan berbagai prosedur, kemudian kita sebagai tim utamanya yaitu nefrologis, kemudian dokter bedahnya, dan dokter anestesinya. Namun, sebelum itu akan ada proses-proses yang harus dikerjakan jauh sebelum transplantasi itu dimulai. Nah, di situ terlibat dokter-dokter atau tim yang super spesialis, atau mulai misalnya seorang donor atau resipien yang akan melakukan transplantasi, dia harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa yang resipien memang sudah saatnya operasi, sedangkan yang donornya layak untuk menjadi donor. Setelah itu, mereka lolos secara laboratorium, maka akan ada tim advokasi. Tim advokasi ini sebenarnya adalah suatu tugas yang mengikuti tugas Komisi Transplantasi Nasional. Dia memastikan bahwa seorang donor memang memenuhi syarat mediko-legal, etiko-legal, hukum, dan di situ diharapkan dipastikan tidak ada jual beli organ. Kalau dari tim advokasi ini lolos, maka dia harus melakukan prosedur-prosedur yang lebih detail. Kembali, laboratorium lebih detail untuk melihat kecocokan antara donor dan resipiennya. Setelah kecocokannya dianggap cukup, maka tahap berikutnya adalah pemeriksaan radiologi. Di pemeriksaan radiologi ini kita sangat memerlukan data-data atau gambar-gambar yang sangat detail dan baik, sehingga temuan yang kita peroleh selama pemeriksaan radiologi ini akan memberikan informasi yang sangat baik dan memudahkan proses kita dalam melakukan transplantasi. Jadi gambaran pembuluh darah dan lain sebagainya sudah kita lihat dari gambaran radiologi itu. Di situ juga selain gambarnya kita akan ukur bagaimana aliran darahnya dari tempat kita akan menanam untuk memastikan aliran darah ke ginjal yang baru itu baik sehingga ginjal itu akan berfungsi dengan baik. Proses selanjutnya adalah memastikan pasien ini baik donornya maupun resipiennya mempunyai toleransi yang baik. Sewaktu dia menjalani operasi, kondisi organ-organnya akan mampu, karena ini operasi yang besar, operasi yang panjang. Dan target kita bukan hanya selesai operasi. Setelah operasi, ginjalnya bekerja, fungsi organ-organ membaik, dan kualitas tubuh orang itu membaik. Apa saja itu? Kardiologi. Jadi dari teman jantung akan melakukan kateterisasi. Jadi dilihat pembuluh darah jantungnya, dilihat juga fungsi kontraksi dari jantungnya. Selama proses operasinya akan baik, dalam proses perioperatif yang bisa naik turun juga akan cukup kuat. Nah, dengan itu
kita sebagai tim yang melakukan operasi merasa tenang. Kemudian selain itu juga tim gastrologi akan melakukan endoskopi karena pasien akan memperoleh obat-obat imunosupresan yang bisa mengganggu saluran cernanya. Jadi kalau dia gangguannya ringan bisa lanjut, kalau tentu berat harus diterapi dulu. Demikian juga tim-tim yang lain, ada dokter penyakit dalam hepatologi di situ, ada dokter gizi di sana, dan semua dokter-dokter yang terlibat itu memastikan pasien ini layak untuk menjalani proses transplantasi ginjal. Apabila semuanya sudah lengkap datanya, maka kita lakukan pertemuan multidisiplin untuk membahas bagaimana transplantasi ini akan dilakukan, pilihan-pilihan organ donor yang akan kita pilih, tempat menanamnya di sebelah mana, dan bagaimana proses dilakukan. Jadi kalau kita bicara transplantasi ginjal, tentu kita bicara operasi. Nah, setelah itu tentunya kerja keras dari teman-teman tim anestesi selama operasi sangat kami harapkan. Kenapa? Karena kalau kita sudah biasa operasi bareng, dokter anestesi itu tahu betul kapan tekanan darahnya nggak boleh terlalu tinggi. Atau sebaliknya, ini ginjal sudah mau selesai, dia naikkan sedikit. Sehingga dalam hitungan 1-2 menit, bahkan kadang detik, kencingnya sudah keluar. Tapi kan ginjal sebesar ini, bagaimana dong ngeluarinya? Nah, setelah nanti tempat nanamnya siap, kita bilang nih dari tim yang resipien, oke, ginjal boleh diangkat, maka tim yang laparoskopi membuat sayatan di perut bagian depan kira-kira 10 cm seperti orang seksio sesar. Sedangkan untuk yang penerimanya boleh dibilang teknik operasinya hampir sama. Apa itu? Yaitu orang yang donor dengan 2 atau 3 pembuluh darah yang tadinya kita batalkan untuk menjadi donor, sekarang tetap kita terima. Kenapa? Dengan teknik microsurgery, dari 3 itu kita jadikan 1 dulu, kemudian baru diimplankan ke penerimanya. Suatu capaian yang cukup baik dari rumah sakit ini adalah 1 year survival-nya di atas 95%. Itu angka yang juga sulit dicapai atau dicapai juga oleh center-center yang baik di dunia. Jadi alhamdulillah kita mencapai kondisi itu pada saat ini. Ini semua hanya bisa tercapai berkat kerjasama dari semua orang yang berada di rumah sakit ini. Mulai dari pintu masuk, pendaftaran, poliklinik, laboratorium, radiologi, back office, para dokter, dokter umum, perawat khususnya yang akan ngawasin pasien menit per menit, sehingga pasien tersebut akhirnya bisa pulang dengan sehat dan kembali beraktivitas mempunyai kualitas hidup yang baik kembali.